Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Asjad, saya dari kelas 9F. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Masa Orde Baru. Orde Baru atau dikenal juga dengan sebutan Orba adalah tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah singkat Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Rentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun. Diawali dengan perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Di masa pemerintahannya, Soeharto melakukan koreksi yang membuat penerapan Pancasila semakin kuat. Lahirnya Orde Baru ditandai Trituntunan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntunan, yaitu pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaan terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal ini membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Sistem pemerintahan. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di sekolah. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru, terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat, sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Penyebab jatuhnya Orde Baru, perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru, diikuti dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Pada tahun 1997 sampai tahun 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan, disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat,
Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah, membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.